tak campur aduk karena kita posisinya ada di Jawa Tengah. Saya akan ngomong dengan logat-logat Jawa itu sendiri ya, yang terlama sudah ada di pertengahan abad ini. Jadi kita menggunakan Jawa pertengahan. Nanti kalau memang dirasa ada yang bingung tentang frasa kalimat yang saya ungkapkan, itu ada yang bingung, ditanyakan atau didengarkan saja. Nanti semoga yang memberi pengertian itu ya yang sulto atau yang sedang duduk di dalam diri Anda sendiri. Okay? Setiap kita akan berproses mengiringi perjalanan masing-masing. Kebetulan ketika saya duduk di depan bukan berarti saya ini gurunya, karena Anda duduk di depan ini sedang menggunakan fasilitas namanya saya. Jadi fasilitasnya adalah saya. Dan nanti ketika Anda sudah bisa mengaktifkan, sudah bisa modal seperti saya, suatu ketika Anda akan menjadi fasilitas yang bisa menyampaikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekeliling Anda. Jadi saat murid dia guru, saat guru itu murid, kita sudah melebur menjadi satu. Dan tidak usah ada intensi macam-macam ketika Anda sudah duduk. Ya sudah, niatnya buka rasa, buka rumongso saja. Nanti kalau niatnya ini dan ngono, nanti Anda akan kena konsekuensi logis. Maka kita belajar apapun itu harus suwung itu spontan. Jadi tidak usah ditambah-tambahi niat sih macam-macam. Ya sudah, niatnya nyampur, wes sudah. Biar bercampur lagi segala sesuatu yang mungkin kita butuhkan di saat ini sampai nanti, ke paripurna itu sendiri. Terus kemarin ada yang sudah mengikuti sesi Kundalini ini, tapi kemarin baru sekilas, ya yang sudah ikut itu baru sekilas. Nanti hari pertama ini kira-kira saya akan mengulas sesuatu yang sama tentang artikulasi Jawa yang menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari perspektif Jawa kuno. Dan nanti di ritual hari kedua itu memang ada upacara pamegengan atau pamekaan, yaitu nanti kita ritual untuk aktivasi Kundalini. Nah, Kundalini itu sebenarnya bahasa bukan bahasa kita, tapi bahasa Sanskerta yang akhirnya menjadi bahasa kita karena kita kalau era sekarang itu sudah memasuki namanya hasil dari akulturasi. Kemampuan dari leluhur kita itu adalah akulturasi. Maka saya sering kali bilang jangan jadi Jumawa tapi Jawa. Kalau Jawa itu way of life, bukan agama, ya. Jawa itu bukan agama sekali lagi. Jadi ya ada orang Jawa yang mengakulturasi tentang ajaran baru yang di sini, ya ada kejawen Islam, kejawen Konghucu, kejawen Nasrani dan lain sebagainya. Itu karena hasil akulturasi. Sekali lagi Jawa itu bukan berbelangkon, bukan nganggu soja, bukan, itu artinya adalah Jawi. Jawi itu hasil dari Jawa. Jawa itu sebab Jawi itu adalah hasil dari Jawa. Jadi Jawa, Jiwa, Jawi itu kalau saya katakan Jawa itu rasa, Jawa itu kedalaman, pemahaman, kesadaran. Jiwa itu permenungan, bahasa pikiran. Antara keselarasan bahasa Jawa, bahasa rasa dan bahasa pikiran, bahasa bima ini manikem, hasilnya adalah karya yang disebut Jawi. Jadi sekarang dong, pulau yang Jawi itu artinya Jawa. Jadi pulau yang Jawa itu berarti ketika Anda berikhlas saya tiang Jawa berarti Anda berdoa untuk saya orang yang selalu terjaga di dalam kesadaran. Kira-kira begitu. Jadi nanti gunungnya biar Anda tahu apa yang dikatakan Jawa itu sebenarnya adalah kebijaksanaan dan pemahaman, artinya kedalaman itu sekali lagi itu. Nanti di hari yang kedua pamekaan atau pamegangan ini kita lakukan secara sesama. Semoga ketika ritual pengupacaraan itu nanti lancar semua. Jadi mohon diikuti secara seksama antara awal dan akhir agar nanti jenengan tidak kaget. Misalkan nanti sudah saya ulas teorinya tentang apa itu Kundalini, tentang apa itu perspektif teori-teorinya. Nanti kita praktek, ada manekung, ada samadhi. Manekung itu adalah olah nafas, mengatur nafas. Samadhi itu latihan merasakan nafas. Jadi sebelum Anda bisa merasakan nafas, Anda harus berlatih olah nafas. Karena kalau Anda tidak melatih olah nafas, tubuh Anda ini angin-anginan. Karena pikiran itu sifatnya angin-anginan atau angan-anganan. Tapi kalau sudah dalam kondisi pernapasannya bagus, itu energi kita naik. Nah, ketika energi kita naik, daya itu full dalam diri kita, maka kesadaran kita tidak goncang. Karena kita tidak mengalami kekurangan energi atau defisit energi. Kalau kita defisit energi, seringkali kita ini angin-anginan, gampang kemerungsung. Orang yang kelelahan itu pasti gampang marah, kehilangan kesadaran. Maka setiap hari
kelelahan terjadi yang membuat Anda itu ruwet karena Anda menghabiskan energi Anda secara tidak sadar. Kemana energi itu bisa mengalir? Saat Anda banyak pikiran, banyak prasangka. Nah, di dalam latihan aktivasi Kundalini ini sebenarnya kita membongkar atau memekat sumber energi yang ada di dalam diri kita. Kundalini itu apa? Sebenarnya kalau Anda tahu apa Kundalini, menurut Anda apa? Nah, Kundalini itu sebenarnya adalah tirta sanjiwani yang duduknya di fokus tulang ekor. Nah, itu diarani cupu manik askobino. Nah, itu isinya adalah tirta sanjiwani atau tirta kamandali. Itu harus diangkat ke atas biar menjadi tirta amarta. Karena ketika dia nanti bersentuhan dengan titik-titik yang ada di atas spot atau sumber cakra, dia akan membongkar seluruh susunan energi yang tersebar di dalam diri kita. Nah, seringkali energi kita itu tersumbat. Energi kita tersumbat karena pengaruh siklus lingkungan, karena pengaruh aktivitas berpikir itu lebih banyak daripada aktivitas mempersepsi. Jadi kita itu kehilangan namanya persepsi, kemampuan perseptif itu hilang. Akhirnya urip nggak peka terhadap gelombang alam dan bahasa alam. Karena persepsi itu lebih jujur, tapi kalau prasangka itu angin-anginan. Nah, kita kebanyakan menggunakan prasangka daripada melatih untuk reseptif atau persepsi. Maka di dalam tradisi Astanga Yoga itu ada 8 tingkatan untuk meningkatkan persepsi atau reseptif tubuh kita. Jadi awal diri kalah asu itu lebih peka terhadap gelombang alam daripada kita. Karena kita dididik di era yang sudah maju, era yang bekerja begitu cepat, yang sangat administratif, yang penuh doktrin ilusi idealitas, yang akhirnya menambah beban prasangka. Nah, ketika prasangka berlebihan, ketika Anda menggunakan aktivitas pikiran secara boros, Anda mengalami defisit energi. Jadi setiap hari yang membuat Anda lelah itu bukan aktivitas fisik, tapi aktivitas pikiran. Anda berpikir mau ke sini, ketemu Mas Tunjung, sudah membayangkan ilusi ruang waktu, itu energi akan mengalir ke sana. Mengalir ke ruang waktu itu. Besok ini ketemu bos, besok ini ada rapat, besok mau apa. Anda sudah habis ke situ energi, sudah banyak. Nah, ketika energi habis ke situ, mesti gampang kelelahan. Jadi kelelahan itu bukan karena aktivitas fisik, tapi aktivitas pikiran yang berlebihan. Manusia boleh menggunakan kekuatan jiwa atau otak yang dinamakan berpikir, tapi yang kepikiran, kelelahan jangan. Itu yang membuat diri Anda dalam posisi yang goncang, rentan, lemah, rapuh. Maka di dalam teknik-teknik tertentu kita diajarkan tentang samadhi atau meditasi itu meningkatkan reseptor. Karena bahasa tubuh itu paling jujur. Anda bisa merinding di tempat-tempat yang disinyalir angker itu, jangan langsung Anda perasaan bahwa tempat itu angker dan akan mengganggu Anda. Tapi merinding itu adalah sinyal karena Anda berkomunikasi dengan energi area sekitar. Tapi gara-gara sudah didoktrin jari ini, Google gitu, merinding itu mesti hidupnya tak terganggu aku. Itu sudah ngaco karena itu perasaan Anda sendiri. Maka latihan persepsi itu latihan merasakan. Orang Jawa itu, ilmu Jawa itu laku. Latihan memperbanyak merasakan. Yang ngerasake kopi, yang ngerasake bendahara, yang ngerasake situasi tempat. Nah, saya ini ngopi saja sambil nyotot, sambil ngomong, jadi bingung, tidak pernah merasakan. Makanya zaman dulu kalau ada sebuah laku-laku makan ojo karo ngomong kayak gitu ya, ada mbak-mbak begitu, biar kita fokus untuk main, untuk latihan persepsi, sadar kemampuan rasa itu biar peka. Ya, kira-kira begitu. Nah, kenapa rasa itu? Rasa itu pengalaman yang paling benar. Kira-kira yang mendekati jalur kepada titik kausa prima atau Tuhan itu ya rasa itu. Karena ketika Anda minum kopi, yang benar adalah apa yang Anda rasakan itu. Anda menceritakan kopi itu manis, pahit, sudah batal. Anda sudah melimitasi. Tidak ada, karena peristiwa di lidah Anda dan di lidah saya berbeda. Maka rasa itu paling tidak sentral untuk melatih kita mencapai titik tertinggi Tuhan. Bagi orang Tuhan tak kenal kini ngomong. Tidak bisa, semakin diceritakan menjadikan benar, karena itu prasangka. Dan nanti kita akan melatih kekuatan Kundalini untuk menyelaraskan tubuh kita agar tubuh kita mencapai taraf yang benar-benar mencapai pencerahan. Nah, sekarang secara Jawa itu, ilmu Jawa sudah dinyatakan bahwa ilmu Jawa itu kasunyatan. Ilmu Jawa itu kasunyatan, yo iso niskala atau gaib ya, yang tidak bisa terindra, atau yang memang terindra skala. Ya, skala atau skala yang bisa dirasionalitaskan atau irasional. Nah, sebenarnya sudah
harus kita pahami, Jawa sudah mengenalkan dua titik tools, alat ya, perangkat untuk mendeteksi sesuatu yang terlihat, terrasionalisasi, itu namanya otak, memiliki kemampuan namanya manikum itu pineal gland dalam bahasa sekarang ya. Dan ketika mendeteksi sesuatu yang tidak terlihat tanpa batas itu menggunakan rasa sejati atau cakra anahata. Dan seringkali kita itu kecepatan menyimpulkan, akhirnya jadinya apa? Jadinya adalah keyakinan yang dipaksa secara massal, masif, gugon gitu ya. Akhirnya digede-gedein jadi apa? Tahayulisme. Dan itu yang membuat kita tidak waras. Akhirnya gampang dikibulin. Karena Anda sendiri menyediakan untuk dikibulin. Kira-kira gitu. Nah, makanya olah nalar dulu, baru olah rasa. Atau kamu balik, olah rasa dulu, baru olah nalar. Terserah mau pakai cara mana dulu. Maka kalau orang zaman dulu ada namanya sasmito atau saloko. Ngerti sasmito atau saloko itu pasemon. Itu adalah kiasan. Gula orang gun susu angin lain, gula orang gali kangkung itu kan pasemon. Itu melatih Anda untuk bisa merenung menggunakan pikiran sampai matang. Dari ranah yang irasional menjadi rasional, gulai sampai matangnya pikiran kita, sampai matangnya cara berpikir kita. Nah nanti kalau tidak temu itu maksudnya guru-guru zaman dulu itu biar gue akhirnya latihan ngerasa. Karena nggak gue pikiran nggak temu. Iya guru susah angin ini. Iya tapai kontrol yang ini. Iya galih kagum itu. Tapi tidak bisa. Akhirnya Anda otomatis pun kalau tak melakoni mawon itu ada belum tirakat. Ketika belum tirakat dia menggunakan perangkat yang namanya rasa sejati atau anahata. Baru dia menemukan tentang titik Tuhan. Dan sebenarnya guru-guru zaman dulu mengajarkan itu untuk mengarahkan si pribadi murid agar terpanggil dengan sendirinya. Nek wis dulu berkutang ning jero kok gak temu pasti dia akan mau nglakoni. Maka guru zaman dulu hanya menggunakan saloko pasemon, tidak langsung diwedar atau diwejang. Mesti dikon goleki dhewe. Karena apa? Kebijaksanaan guru zaman dulu tidak mau membawa muridnya di dalam gangguan tahayulisme atau permainan pikiran yang delusi dan sangat delusif. Karena kita itu rawan terserang oleh perasaan dan pikiran kita sendiri. Nah, perangkat yang harus dikenali, manusia Jawa itu memiliki 4 perangkat utama, ya, secara tidak terlihat, secara psikologis. Apa perangkat itu? Satu adalah budi. Budi itu adalah kesadaran. Ya. Yang dua itu adalah ahangkara, itu emosi atau perasaan. Orang mau wujud tapi enak dirasakan. Yang ketiga adalah manah. Manah itu otak, kemampuan berpikir, mikir. Yang keempat itu cita. Cita itu ingatan, memori yang ada di dalam diri Anda, yang ditranskripsi melalui DNA dan gen. Ya memang memori leluhur dan memori karma yang ada di dalam diri. Empat. Dan karma ini bisa muncul melalui momentum kekuatan pikiran dan perasaan. Maka aspek penderitaan itu adanya di psikologis. Tubuh hanya bisa merasakan sensor sakit. Padahal sakit itu belum tentu penderitaan. Misalnya sedangkan mau disuntik, jadi harus dicoblos down itu biasa saja. Tapi gara-gara sudah ada trauma ketakutan, ya maka yang menderita itu adalah psikologis Anda itu, bukan rasa sakit kena jarum. Tapi kalau Anda bisa mengamati bahwa tubuh itu sifatnya bisa merasakan sakit, ya sakit itu adalah sebuah kewajaran, kejujuran tubuh. Yang tidak jujur itu karena diberi kecemasan dan ketakutan. Mereka ngurungoknya jari ini, kan gitu ya. Kalau jari ini disuntik, ngorone kan gitu. Karena Anda belum ngalami, harus dijisai. Nah manusia itu paling takut ketika belum nyata, belum mengetahui, belum mengalami. Itu akan menjadi goncang dan terganggu. Nah penderitaan itu terjadi karena itu. Jadi disebut ilusi atau delusi. Nah di sini nanti kalau sudah kenal 4 perangkat ini, kita bawa dari tiga sesuatu yang belum besar, kita harus bawa kepada budi. Maka dari budi itu terjadi luhur. Luhur itu pemahaman tentang universalitas. Maka kembali leluhur itu bukan balik mbahmu dalam arti personal. Leluhur itu mengembalikan sesuatu kepada yang maha luhur, yang universalitas, yang ombo, kaya diri jaga gelar tanpa pinates, seperti bagaimana dunia yang terkendali ini tanpa batas. Kira-kira itu ya. Itu adalah perangkat-perangkat utamanya. Perangkat yang selanjutnya secara fisik yang menyimpan tentang proyeksi ini adalah satu adalah dimak atau manikum tadi atau otak dalam bentuk fisik, dua adalah jantung, ketiga adalah tulang belakang. Jadi medulla spinalis.
Maka di dalam teknik yoga itu ada gerakan namanya asana. Ya. Kalau asana mudra itu dalam tradisi Jawa tari bekso atau pencak silat itu mengarahkan manipulasi gerakan energi untuk meningkatkan energi kita dengan membongkar sakrum tulang belakang. Itu juga aktivasi kundalini. Dinamakan prayoga sandi. Nah, ketika melakukan prayoga sandi berarti kita melakukan itu dalam kondisi gerak lain, mengarahkan secara gerakan, melatih keterlibatan sadar melalui gerak lahir. Nanti ada meditasi atau samadhi mencapai pencerahan pasif dinamakan markum. Itu teknik pernapasan yang cuma kita mempasifkan tubuh tapi mengarahkan seluruh kesadaran kepada titik pernapasan, dinamakan hasto broto atau topo broto. Akhirnya enak poso, enak gerakan pasif, gerakan untuk meningkatkan kundalini secara pasif. Dan sampai nilai orang Jawa ngasih kompensasi dan kompromi karena akulturasi, yo nganggo yoga wae, yo nganggo silat wae, yo nganggo tari wae. Karena ketika kita bergerak kita menyalurkan energi yang stuck atau kita bisa mengakses merangsang energi yang tersumbat. Kira-kira begitu. Nah itu di tulang belakang medula spinalis itu yang mengarah ke belakang dinamakan tabung prana. Nah tabung prana ini yang menjadi jalur sutra. Di dalam tradisi Jawa jalur sutra prana pertama disebut Ida Pinggala Sumsumna. Sumsumna itu jalur nadi yang mengalirkan si kundalini untuk terdistribusi ke seluruh tubuh. Kira-kira begitu. Dan setelah kalau sudah seperti itu akan terbuka kejernihan bernalar dan kejernihan merasa. Karena jantung yang terkunci itu terbuka. Nah seringkali kita ini di era milenial itu mengalami kegagalan eksistensial. Kita tidak mengalami kesejahteraan hidup karena jantung dan pikiran kita tidak pernah digunakan sebagaimana semestinya. Jantung yang seharusnya digunakan untuk mencinta, kepedulian digunakan untuk saling membenci. Jangan salahkan kalau Anda kena serangan jantung karena ngelok. Semakin jantung tidak berfungsi secara tepat, dia akan semakin mengerut. Semakin mengerut tertutup cakra jantung, stuck, ngelok. Ketika stuck dan ngelok, tekanan darah naik dan akan menghancurkan cerebrum. Cerebrum akan pecah menjadi darah, stroke. Dan kasus ini banyak ditemukan di era modern daripada era kuno. Kenapa? Karena pola sudah berubah.